Halo mang-mang, aki-aki, nini-nini, teteh-teteh, sadayana. Kembali lagi bersama kami, SKN Entertainment, dan saya Aisyah sebagai pembawa intro. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan membahas Ahmad Suraji atau yang kita kenal sebagai dalang dari kasus Dukun AS. Terdakwa penghilangan nyawa 42 wanita dari tahun 1986 hingga 1997. Nah, Dukun AS lahir dari pasangan Jorgan dan Sartik yang berprofesi sebagai dukun juga. Hal ini membuat AS memiliki ketertarikan di dunia klinik pada usia 12 tahun lewat buku-buku peninggalan ayahnya. AS adalah dukun populer di desa Seismayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Para kliennya mayoritas perempuan dengan rentang usia antara 13 sampai 27 tahun. Nah, dalam menjalankan kegiatannya, ia seringkali mendapat intuisi atau wangsit di mana dia harus mengobarkan sekitar 70 wanita agar menambah kesaktiannya. Ditemani ketiga istrinya yaitu Tumini, Natiah, dan Tuminah, ia pun menjalankan aksinya dengan mencekik korban, menghisap air liurnya, dan mengubur jenazah dengan kepala menghadap ke arah rumahnya. Hal ini dibuktikan dengan korban terakhirnya yaitu Dewi, salah satu warga desa setempat. Saat penggalian menggunakan eskavator, ditemukan 41 korban lain di area sekitar ladang tebu yang menjadi TKP tersebut. Perhiasan korban terakhir pun ditemukan di rumah AS. Saat ditanya motifnya oleh kepolisian, Dukun AS menjawab untuk memenuhi syarat daripada kesaktian dengan cara menghisap air liur korban sebanyak 70 wanita. Pada akhirnya, Dukun AS dijatuhi hukuman mati tanpa dikabulkannya permintaan banding, kasasi, sampai gerasi kepada presiden. Dukun AS pun dieksekusi pada 10 Juli tahun 2008 dengan 3 peluru bersarang pada tubuhnya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube SG Entertainment and this is your host Kadek Ayudia. Hari ini kita sudah ada Kak Adamusius. Halo. Dan hari ini kita mau ngebahas soal dukun yang go internasional. Keren abis. Yang masuk ke serial killer di Indonesia maupun di luar negeri ini udah banyak banget dibahas ya kayak. Tapi di sini mau disclaimer bahwa kita ngebahas ini untuk dijadikan bahan edukasi dan dijadikan bahan pembelajaran ya, terutama apalagi kalau misalnya di budaya kita kan memang klinik dukun itu kan memang hal yang ya sudah biasa lah sebenarnya. Tapi gimana cara kita bisa membatasi untuk nggak belok gitu ya kayak gitu. Nah, kita membahas dukun Ahmad Suroji yang dieksekusi mati di 10 Juli 2008. Jadi ada 42 korban wanita yang tidak bersalah mati sia-sia. Well, tadi udah dijelasin Aisyah di awal-awal apa yang dia lakukan, perbuatan kejinya itu. Nah Kak, mungkin kita masuk ke basic ya Kak ya. Iya, basic. Karakternya dulu lah. Karakternya AS nih gimana sih Kak? Gue tuh ngerasa dia tuh adalah manusia yang buat gue haus akan keakuan. Pengen diakui. Jadi manusia yang benar-benar pengen diakui. Gue tuh ada hidup dan gue bisa ini bisa itu loh. Dia tuh bikin pengakuan sebenarnya. Cuman berlebihan ingin diakui ini pada akhirnya membuat celah atau sebuah ranah untuk iblis bermain di situ. Makanya hati-hati dengan perasaan. Jangan sampai ada celah buat iblis ngegiring kita untuk jadi negatif. Oke, berarti dia memang haus validasi ya. Cakep. Dia tuh haus untuk diakui, aku tuh hebat. Cakep. Gitu. Pilih ayo. Tunggu Kak, tapi kan dia memang pada dasarnya memang dikasih gift kan, mungkin ya punya Bukan dikasih gift gitu kali ya. Gimana Jadi tuh, Kak? gini, orang yang kita ngomong secara supranatural ya, secara supranatural tapi agak sedikit ngebahas sains atau ilmiah dikit. Rata-rata ini pemahaman gue di lapangan ya berdasarkan data. Kalau leluhur kita pernah di fase menggeluti atau menjadi seorang pelaku supranatural, itu biasanya DNA-nya nurun. Iya. Gitu, DNA-nya nurun atau gue biasa sebut adalah dosa waris. Jadi apa yang kita kerjakan itu DNA-nya kan nurun ke anak di situ. Jadi memang dia punya
DNA turunan terhadap supernatural. Ya benar-benar. Memang Iya. orang tuanya kan juga dukun ya Jadi dua-duanya. bukan gift. Oke. Kalau gift gue kurang setuju. Oh gitu ya. Iya. Kalau aku mikirnya malah dia tuh dapat gift, punya kelebihan ya maksudnya. Tapi dia belokin, mau tahu dia egonya itu mengalahkan gift itu, jadi dia belok gitu. Bukan ya kayak berarti? Standar kata gift berarti kan ada kepercayaan semesta atau Tuhan terhadap orang itu, bukan malah menyesatkan. Ngerti gak sih? Gift itu kan berarti udah pemberian, berarti kayak something Iya. yang dipercaya. Ngerti kan? Berarti orangnya punya kemampuan. Kita ngomong CSA dulu ya, jangan kemana-mana ya. Iya, iya. Jadi kalau orang itu dikatakan standar segini basicnya. Kalau gift atau pemberian berarti memang dia punya kapasitas mumpuni tentang kebijaksanaan. Oh, Ya. oke. Tapi bukannya itu adalah Tapi kan dari Oke. awal si AS ini punya ego keakuan tinggi. Berarti dari dulu memang kayak gitu. Iya, sebelum dia di kondisi yang mengakhiri banyak nyawa wanita-wanita ini atau pasien-pasiennya. Jadi gue nggak setuju kalau dikatakan gift. Biar kita nggak salah paham nih sekarang Oke. ini gitu, ngerti kan? Berarti orang yang punya sixth sense itu belum tentu gift. Yo, Karena bisa jadi dia malah memanfaatkan itu untuk kejahatan. Cakep. Oke. Jadi gue mulai pelan-pelan memperbaiki data pikir kalian supaya kalian nggak salah paham terhadap dunia spiritual. Nah, ini tugas gue di situ. Tapi aku setuju banget yang kakak bilang tadi. Iya kan? Setuju. Banyak orang yang punya kekuatan supranatural tapi dia malah memanfaatkan itu untuk ngejahatin orang, memanipulasi orang, itu yang mengontrol dikatakan orang. gift. Berarti logika lo aja, masa kosmik atau Tuhan itu, misalkan Tuhan atau kosmik ya, kita sebutnya banyak referensi atau istilah ya. Masa percaya sama orang yang nggak ada keseimbangan? Iya nggak Oke. sih? Jadi sistem tuh nggak begitu. Ada sistem, tapi nggak begitu absurd kayak yang kita pikirin sekarang. Jadi katakan gift itu berarti ada kemampuan kebijaksanaan dari hati si manusia itu. Jadi Oke. ini nih cuman konteksnya adalah kemampuan turunan. Oke? Poinnya gitu. Iya. Jadi di saat kita jadi anak itu kan DNA kan dari orang tua ya. Nah itu juga macam-macam, bukan cuma pola pikir, perilaku, atau bentuk tubuh atau semacamnya ya, tapi banyak hal lain di situ. Tapi kan balik lagi, kapasitas pengetahuan kita kan terbatas. Nah pada akhirnya kita nggak bisa nyimpulin sampai di situ. Cuma sebenarnya itu dari leluhur atau dari orang tua atau kakek atau ya di atasnya lagi lah. Oke. Kalau itu sebenarnya selaras sama di Bali, Kak. Kalau di Bali itu misalnya ada orang yang punya kekuatan supranatural gitu misalnya, dia pasti akan menurunkan ke anak cucunya, pasti ada yang diturunin gitu. Iya. Tapi itu belum tentu gift ya di satu sisi ya. Oke. Terus apalagi Kak karakternya dia selain dia ingin diakui itu, Kak? Dia dingin yang punya keangkuhan tinggi. Makanya gue bilang kalau gift ini nggak mungkin. Karena gue dulu tuh banyak banget ngobrol sama pelaku-pelaku supernatural spiritual. Gue bisa melihat apa yang sebenarnya yang terjadi, ngerti gak sih? Gue bukan termanipulasi sama ucapan. Jadi kalau mau dia ngomong positif atau baik depan gue pun, yang gue baca tuh dua arah. Cara dia bicara, isi dia bicara, tiga gitu ya. Cara dia bicara, apa yang disampaikan sama energinya dia sesuai ya, dia namanya bohong tetap aja ya kan, Terasa energi ya? bisa terasa gitu kan sih. Gelap gitu Gelap. rasanya. Jadi percuma dia mau ngomong tentang positif negatif, gue kayak ya Wah, lucu ya. sulit lah ya. Iya. Terus Kak. Di situ. Terus dia punya, gak tau ya jujur ya, kan mungkin karena dia juga bagian dari yang dikatakan alat nih kayak gini ya, dia nggak ada pikiran kebijaksanaan gitu loh ya. Maksudnya gimana, Kak? Dia melihat semua tuh kayak akulah tokoh utamanya, kayak gitu tuh, kayak tokoh utamanya, dan semua tuh harus tunduk sama gue. Itu yang dipikirkan dia ngerasa balik lagi kan, ada alat the monster, ada universe. Nah alat the monsternya yang bisa dibilang ya contohnya kayak AS ini. Dia nggak ada kebijaksanaannya karena konteksnya dia cuma alat. Jadi isi dari pikiran dalam dia tuh pendiam, soalnya kayak pendiam, cuman bahaya pikirannya dia, ngerti gak sih? Kayak orang lugu, kayak orang biasa-biasa aja, cuma pikirannya. Makanya jangan ketipu sama cover. Setuju. Pikiran orang beda-beda dari situ.
Berarti dia sebenarnya haus akan dominasi kekuasaan Cakep. gitu ya. Dalam diam dia seperti itu sebenarnya. Wow. Dalam diam. Contoh kita lihat ada beberapa orang yang nggak semua pengen punya istri banyak tuh sebenarnya pengakuan ya. Pengen diakuin. Bukan karena memang ada spiritualnya. Ada memang ambisi pengen diakui. Ada yang kayak gitu. Nah terus ada lagi konteksnya itu kayak contoh di saat dia memberikan kayak yang disampaikan ke sama klien-klien dia di biasa memori. Intinya adalah dia bisa apapun itu. Dia bisa apapun itu, memberi lo kekayaan, memberi lo kebahagiaan asmara segala macem, dan mengakhiri orang-orang yang lo mau. Dia memberikan soalnya memberi kepastian di situ. Harapan janjian, tapi lo nyampainya secara yakin banget. Kayak Tuhan gitu ya. Nah, kayak lu bisa kaya nih, lu bisa nih si mantan lu bisa balik lagi nih. Lu nanti pas merantau jadi orang kaya nih. Kalau bawa jimat ini atau apa segala macamnya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak apa ya? Nggak tahu, ada sebuah kesombongan. Sebenarnya nggak ada yang perlu disombongin, itu kayak nggak ada, ngerti nggak sih? Iya. Isinya adalah dia modal keegoannya dia, keakuan dia, terus berubah bentuk dalam bentuk kesombongan, ngerti nggak sih? Ya pada dasarnya kesombongan aja sih ini semua. Terus Iya. Kak. Terus kasar banget, kayak nggak ada kasar kasihnya. Emang gue bilang, kalau lu bilang ada yang bilang gift, itu gue nggak setuju. Nggak ada kasihnya. Semua tentang aku. Mau istilahkan dulu punya anak kan. Kalau gue rasa kan kayak cuma kasar semua. Intinya benar-benar kasar. Kasar tuh dalam bentuk Bisa mukul. perlakuan. Oh. Mukul bisa main pukul aja. Main pukul segala macem gitu. Nggak ada mikirin anaknya sama sekali. Yang dipikir adalah aku. Semua harus ngikutin aku. Aku dan aku. Kayak dia paling penting di dunia ini gitu ya. Cakep. Itu semua benar di pikirannya dia. Dari situ. Apa dia merasa spesial banget ya kayak? Karena kan dia pernah di usia 12 tahun, di usia berapa ya? Dia pernah berhasil selamat dari kecebur di sumur, sehingga dia disebut sebagai nasib kelewang gitu. Jadi kayak dianggap anak ajaib gitu. Dia balik lagi ya, karena mungkin brainwash dari keluarganya juga kan, mungkin dari orang tuanya dua, dia juga ngajarin. Balik lagi ya, parenting itu penting banget karena dia juga dari hasil parenting yang buruk sih, memberikan sugesti negatif gitu loh. Entah supernatural, spiritual, sebenarnya tuh anak gak siap. Ngerti kan? Diajarin tentang ritual itu ada memori kayak dia ngeliatin orang tuanya. Jadi kayak dia punya idola, sosok yang diidolakan. Oh. Ngerti kan? Dan pada akhirnya dia punya sudut pandang, kalau dia bisa jadi dukun sakti, dia akan jadi wow. Itu yang dibikin kekuasaan, dia dapat kekuasaan, dapat ini segala macem. Ditambah lagi dia ngerasa dia banyak istri gitu kan. Itu salah satu sudut pandang seolah-olah menurut dia adalah, wah ini lihat aja gue bisa punya istri banyak nih, misalnya kayak gitu tuh. Banyak yang mau sama gue nih gitu ya, kayak gitu. validasi. Oke. Terus kan dia memang tertarik sama dunia klinik dari usia sangat muda ya Kak. Di usia 12 tahun tuh dia suka baca buku-buku peninggalan ayahnya. Iya. Jadi itu yang Kakak bilang tadi itu ya. Iya. Jadi diajarin, diliatin, kan pasti kan anak sama orang tuh kan kadang anak nanya kan, ini buat apa sih segala macam. Nah itu. Jadi akhirnya ada banyak pengetahuan, banyak bekal. Tapi mereka itu sadar nggak sih sebenarnya ritual-ritual yang mereka lakukan itu adalah suatu penyimpangan? Emang ya mana ada orang yang sadar kalau udah ditutup pintu hatinya itu. Ego itu kalau udah nutup pintu hati manusia itu buta. Iya, buta kayaknya tuh. Jadi sebenarnya ya mereka udah nggak tahu mana benar mana yang salah. Buat gue sih SA itu adalah percontohan data rusak. Wow. Terus apa lagi Kak? Karakternya ada lagi nggak? Nah terus intinya yang paling jelas sama dia itu ego tinggi dalam diam. Dia tuh punya ego tinggi itu. Jadi kalau kalian mau ikutin SA si SA ini punyalah ego tinggi. Tapi biasanya punya ego tinggi tuh gak ngerasa sih. Ya. Pokoknya semua harus takluk sama dia lah ya. Ya. Tuh kalau orang itu udah mikir sebenarnya gini, ciri-cirinya ya. Kalau kita udah mentingin diri sendiri terus, tentang aku mau dari konsep kesedihan kayak dari konsep
keangkuhan ke segala tentang aku itu habis dulu. Pasti lo habis lama-lama juga. Intinya lo ya lo pedulin orang lain juga lah gitu loh. Kalau udah gak ada kepedulian ya udah. Terus ada lagi gak sih Kak sebenarnya karakternya? Jujur ya, gue juga melihat something spesial dari pikirannya dia. Gue cuma ngerasa kayak ini orang ego, pengen jadi hebat aja. Itu aja di otaknya dia. Di sini gue kasih tahu cara nih untuk merusak otak kita. Jadilah ingin hebat. Ini cara bodoh dan pasti buat gue sih. Ini jadi pelajaran banget, ini edukasi banget. Please hati-hati, ego itu berlebihan itu jadi racun. Membutakan ya Kak. Di situ. Dia cuma di pikiran dia adalah gue pengen jadi hebat, biar semua orang lihat gue, biar banyak orang yang suka sama gue, biar gue banyak harta, biar gue banyak wanita. Nah itu yang di pikiran dia. Cuman itu tok. Jadi itu pengen jadi hebat dah. Maka gue bilang ini orang gila pengakuan. Jadi kalau kalian gila pengakuan atau orang di sekitar kalian ada yang gila pengakuan, tolong sadarkan. Nah, terus Kak, sebenarnya apa sih yang paling dia inginkan dari, kita belum masuk ke ritual yang ekstrim sampai pip ya kan, pasti sebelum pembunuhan tuh dia melakukan ritual-ritual ya Kak ya. Apa sih sebenarnya yang dia mau dari ritual ini? Apa yang dia mau? Siapanya mau? Si SA ini. Si iblisnya atau si SA? SA-nya, dua-duanya, SA-nya dulu. SA-nya dulu. Yang pasti yang diinginkan ya sesuai tadi gue bilang, pengen kekuasaan, kehebatan tadi. Tapi kesaktian. Itu pengen berkarisma, pengen gitu ya. Pokoknya lengkap, pakai lengkap. Ada nggak jual kayak gitu? Ada nggak dukun jual kayak gitu? Tapi emang bisa ya kan? Emang bisa ya? Maksudnya bisa ya dengan cara kita meritual ke entitas tertentu kita bisa dapat kayak gitu, emang bisa ya? Dalam sejarah gue mempelajari supernatural di Mesir segala macam ya nggak ada. Kan gue bilang bahkan di konten tetangga zaman dulu aja gue tegasin bahwa kekuatan yang benar-benar kuat adalah sebenarnya doa ke Tuhan. Setuju. Itu yang paling kuat. Karena gue pelajari banyak ilmu sihir dari Mesir, dari Afrika, dari yang pokoknya banyak bentuk lah ya. Ternyata pas gue cari tahu, oh sebenarnya yang paling kuat itu sebenarnya doa. Setuju sih. Di situ. Kalau gue lihat, karena doa itu kembali ke dalam keseimbangan. Keseimbangan itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kan? Makanya dia kuat. Setuju. Berarti ini sebenarnya adalah upaya yang instan gitu kali ya. Dia pengen sesuatu yang instan gitu. Ini cara yang bodoh sih. Cara yang bodoh sih. Okay. Tapi karena gue bisa maklumin Ahmad Saroji karena dia adalah alat. Jadi gue maklumin. Tapi kalau misalnya dia sudah segitu banyak, sebenarnya nggak perlu dimaklumi sih ya. Nah Kak, terus dari dia tuh sadar nggak sih menyembah suatu entitas? Dia sadar nggak sih soal itu? Bukan Tuhan maksudnya yang dia doakan gitu? Dia nganggap itu kayak sebuah menerima wangsit lah kita ngomong. Wangsit. Dia menurut dia harus ngikutin wangsit itu yuk. Kalau wangsitnya bilang A, dia A. Dia nggak nganggap itu Tuhan. Dia nganggap itu wangsit untuk jadi sakti. Jadi dia ikutin. Karena dia punya kapasitas pemikiran terbatas, jadi dia ngikutin aja. Karena pengen kuat tadi. Ambisi, kemelekatan tadi. Berarti sebelum dia diberi wangsit untuk membunuh 70 wanita itu, dia sering dapat wangsit dong Kak, berarti sebelum-sebelumnya? Iya. Jadi memang kalau menurut ini kan ini kan kisah lama ya. Dan gue waktu kecil udah pernah nonton ini sebenarnya. Jadi sering juga gue sebut di konten kalau nggak salah dia sekian, tapi gue lupa yang mana. Intinya sebelum kejadian itu dia memang bermimpi bertemu dengan kalau nggak salah sih ayahnya. Almarhum ayahnya kan. Dikatakan kalau dia akan mendapatkan kedikdayaan, kekuasaan besar, hebat gitu. Kalau dia bisa memakan air liur dari para korbannya dia. Iya. Terutama wanita. Nah, hati-hati lu yuk. Dia sih yang gue ini. Oh gitu ya. Ada. Berarti sebenarnya itu bukan kalau yang kakak lihat secara supernatural, apakah itu ayahnya atau itu adalah jelmaan yang lain? Pasti itu udah iblis yang menguasai dirinya sendiri di situ. Sebenarnya dia tuh udah dikuasai sama iblis, makanya dia nggak punya kesadaran dalam berpikir. Dia tuh udah dikuasain sebenarnya di situ. Tapi si iblis ini
butuh lebih membuat dia jadi alat dengan cara ritual-ritual Oh, kayak puasa. Sebenarnya puasa tuh bagus, cuma iya, dibelokin ya. dibelokin di situ kan. Jadi sebenarnya gini guys, ini gue tau ya, ritual-ritual yang selama ini mungkin dibisikkan sama kalian nih sebagai pelaku supernatural, yang dibisikkan sama something eksistensi, itu tuh sebenarnya nggak kalau beda sama puasa ya. Ritual-ritual contoh kayak kalian harus di kamar aja diem gitu, kayak Oh kayak iya. kayak di kamar diem, cuman konteksnya itu adalah nggak berpola spiritual ya, tapi berpola kesombongan tuh, ada yang kayak gitu. Gue nggak bisa jelasin detail, ini bahaya soalnya. Terus disuruh untuk makan makanan something yang contoh kayak mungkin ya mungkin dark Pip, pip. kayak gitu. Itu mungkinnya kayak gitu. Intinya something yang aneh-aneh lah. Itu tuh ya buat gimana kita ngomongnya. Gue kalau ngomong tuh takut secara nggak langsung ngajarin kalian, ini bahayanya kayak gitu. Jadi gue cari pemahaman atau Iya. pemilihan kata yang tepat nih. biar apa ilmu ini nggak bocor gitu aja teman-teman. Takutnya disalahgunain sama orang-orang yang punya ego tinggi atau pengen kekuasaan juga. Jadi semua Lanjut, Kak. ritual-ritual yang yang dibisikin atau diwangsitkan ke kalian itu sebenarnya bukan kalian jadi kuat, tapi untuk membuat kedekatan secara hati antara kalian sama si pelaku, sama Entitas si itu. entitas itu atau eksistensi yang jahat itu, sebenarnya gitu konteksnya. Oh, ikatan batin ya mereka. Iya. Jadi kayak makin lu percaya sama dia, makin nggak ada filter yuk. Wow. Sebenarnya konsepnya kayak gitu. Kayak jadi ritual-ritual yang dibisikkan kita terus kita jalanin, ya balik lagi itu adalah tahapan-tahapan menuju lu hilang kekritisan lu di situ, karena ada ikatan batin. Wow. Nggak sih? Itu sama aja kayak ngejual jiwa nggak sih, Kak? Secara nggak langsung bisa dibilang ya. Jadi kebodohan kita ya, yang nggak paham, makanya gue bilang belajar, makanya cari pengetahuan. Gue bilang kenapa, karena biar kalian nggak dibodohin para eksistensi jahat ini, karena mereka ini lagi nyari alat nih gitu loh. Gini ya, gue kasih tahu kenapa mereka kan di dimensi berbeda nih ya, tapi pengen ngancurin kita ya kan. Otomatis dia butuh media dong. Media itu adalah ya orang-orang yang tersesat itu. Kenapa? Mereka butuh sinyal yang bagus buat membuat manusia atau ya manusia itu jadi alat. Mereka harus satu frekuensi dulu nih. Ibaratnya bagar putala, tang tang, satu lagi bunyi dengan frekuensi yang sama, dengan pemikiran yang sama. Itu harus dibentuk memang sama mereka. Di situ. Makanya kalau orang-orang udah salah jalan, susah gue ngomongnya gimana. Ngerti. Intinya mereka butuh sebuah media atau pot untuk jadi alat mereka ngerusak. Jadi yang merusak. Dan pelan-pelan kesadaran lu diambil. Dan akhirnya udah gak sadar deh, udah jadi alat. Dan kesimpulan gini ya, gue kasih tahu ya. Eksistensi ini, ya eksistensi yang jahat kita sebut iblis-iblis ini, ya beda dimensi sama kita. Jadi di kosmik ini kunci nih ya, beda dimensi tapi satu frekuensi ketuhanan di situ. Jadi beda dimensi tapi mereka punya tujuan buat memperalat si manusia-manusia yang tersesat ini. Jadi dengan cara adalah menyamakan frekuensinya di situ. Setiap apa yang kita lakuin itu adalah menyamakan frekuensi. Kalau kita disuruh yang macam-macam yang jahat-jahat, itu menyamakan frekuensi udah di situ. Oke. Sebenarnya kan ritual itu nggak hanya sampai ke titik kejahatan kan, maksudnya di level bawah kan ritual-ritualnya tuh kayak misalnya harus ke suatu tempat kah untuk bersemedi atau dia harus ngapain. Nah itu tuh termasuk juga ya, Kak? Termasuk seolah-olah kayak abu-abu. Kadang lu disuruh mandi ke sini nih, lu disuruh puasa dan segala macam. Nampaknya seolah-olah spiritual dan positif. Kan dia tuh ada step by step. Jadi ini gue ajarin waktu gue mau disesatin. Gue inget banget ini cerita gue ya. Waktu dulu tuh waktu gue mau disesatin itu tuh, gue tuh disuruh, gue mimpi. Gue kan kalau dapat power itu tuh per tahun tuh bisa 3 kali setahun. Jadi dapat mimpi. Tapi dikasih yang putih, dikasih hitam, dikasih abu-abu kayak gitu tuh. Tinggal
kesadaran tinggi lo yang pintar-pintar lo. Contohnya gimana Kak? Sorry. Contoh, gue ada mimpinya itu kayak gue tuh kayak tahun berapa ya, tahun 2013-14, harusnya sih tahun 2013 kalau nggak salah tuh. 2013 gue seolah-olah mimpi istri gue mau ngelahirin, tapi gue nggak lihat gue nggak lihat muka istri gue. Nah, tahu-tahu istri gue udah ngelahirin. Nah, terus gue lihat di selangkangannya itu tuh ada lo tau gelas wine kan. Nah, itu tuh kayak ada 2 gelas wine, satu feeling gue sih air ketuban, satu lagi Pip. ada di situ. Terus? Nah, tapi gue nggak mikir itu. Jadi pas waktu istri gue lahiran itu, gue mau nyamperin dia, terus ditahan tuh sama si bidannya. Terus sama si bidan tuh gak kelihatan mukanya, ini mimpi ya. Nah, terus mau ngeliat anaknya diginiin sama dia kan. Gue mau lihat diginiin sama dia, urusin itu dulu kata dia. Urusin, maksudnya pas gue lihat itu, ya ada air ketuban itu tadi tadi. Nah, instruksi yang disuruh sama gue tuh adalah gue disuruh bacain ayat suci di kedua gelas terakhir wine ini. Nah, waktu gue itu tuh kalau nggak salah gue baca, cuman nggak tau ya, gue kayak bibir gue nolak otomatis kayak gaguk baca doanya, pas gaguk kayak apa kayak gue nggak yakin ada yang nggak bener. Nah, tetap sempat gue baca, tapi dalam baca itu belum selesai dan gue langsung sadar. Langsung bangunin diri. Pas itu kayak nyadarin gue untuk ini nggak bener. Di situ mimpinya senyata itu ya? Senyata itu. Oke. Maknanya apa tuh di mimpi kakaknya? Maknanya itu adalah, ya balik lagi, gue tuh kayak dikasih ujian lu mau kiri apa kanan nih gitu kan. Kalau gue tadi gila kekuatan, gue bisa aja dong melakukan itu. Berarti what if kakak melakukan itu adalah jalan menuju kekuatan gitu apa gimana? Jalan menuju gue makin deket sama mereka. Ngerti kan? Otomatis gue cari orang lahiran dong. Dia sama kayak SA. Sesat dong gue, sesat. Ngerti kan? Oke, gitu ya, bentuknya seolah-olah itu adalah jalan yang sebaiknya kamu lakukan gitu ya. Untuk menjadi kuat. Cuman yang jadi masalah, gue nggak seambisi itu, bro. Ya nggak harus kuat juga sih. Dia salah orang. Iya. Itu gue kayak jadi oke, gue sadar kayak oke, ini nih ujian pertama. Ujian nih, gitu. Oke. Ujian pertama, karena kebanyakan gift itu yang model mimpi kan. Cuman yang ini nih agak lain nih. Gue baru ngeh. Itu tuh 2 kali mau disesatin. Terus yang satu lagi gimana? Yang pertama tadi kan ini kan minum itu. Iya kan. Cuman intinya sebenarnya gak akan ngaruh Gak akan ngaruh juga sebenarnya. Secara kekuatan tuh gua ada tahapan-tahapannya lagi sebenarnya. Baru mungkin jadi something. Cuman gua nggak mau jelasin nih. Iya. Ya, untuk yang jadi somethingnya ini. Cuman sebenarnya kalau begini doang nggak bener, salah. Di situ penyesatan pertama tuh. Penyesatan kedua tuh 2018 gue disuruh nangkep semua jiwa-jiwa yang penasaran. Gue disuruh makan di situ. Terus? Jadi dalam mimpi itu terus gue kayak punya kekuatan besar tuh di situ. Cuman balik lagi, kali ini gue sebenarnya nggak percaya. Cuman gue harus tahu ini benar atau salah. Dikatakan benar kalau gue bisa tahu kondisinya. Jadi pas saat itu tuh yang energi penasaran yang negatif ini gue taruh doang sedikit di punggung gue. Jadi nggak dimakan, ditaruh dikit. Yang terjadi tau gak? Gue tuh kerja itu saat itu. Gue kerja di pabrik kalau nggak salah. Dari pas gue tempel ke diri gue absurd. Emosi gue tiba-tiba naik, angku gue naik, badan gue panas kayak badan gue kayak orang lagi demam. Cuman lu nggak sakit, kayak nggak cocok aja sama lu. Gue nggak tahan itu, ada kali akhirnya pokoknya 2 jam gue udah nggak kuat. Akhirnya gue lepas. Di situ gue ngerasa
fine lagi. Di Hmm. situ gue ngerasa kayak oke, intinya gue harus banyak belajar. Ada yang benar, ada yang sesat nih. Konteks kayak gitu. Jadi 2 jam itu nggak enak. Ibaratnya gimana ya? Lo demam, cuman lo nggak sakit, Tahu rasanya. tapi lo badan lo menggigil. Kayak gimana ya? Kayak sebenarnya kan itu buat gue itu nggak keterima di badan gue, sebenarnya nggak cocok, energi nggak cocok. Makanya berontak ya. Berontak, dasar gue kayak berontak. Di situ akhirnya ya udah. Nah, jadi poinnya di sini adalah hati-hati dengan wangsit, intuisi atau apapun itu. Kalau kalian nggak punya kesadaran, nggak punya kritis, ini bisa jadi sesat nih di situ. Tapi kalau kalian punya kebijaksanaan, intinya dibutuhkan kebijaksanaan dalam pencarian spiritual supernatural, itu butuh banget, sumpah butuh banget. Kalau kalian nggak punya itu, better jauhi, ya, jauhi. Iya sih, karena ini dunia abu-abu banget ya. Kita nggak tahu siapa, apalagi masih awal mungkin ya. Kita nggak tahu siapa yang mana yang baik, yang buruk, yang menjelma jadi suatu entitas gitu kan. Once kita udah punya ikatan batin atau menjual, bukan ya, ikatan batin sama eksistensi tersebut Lu ya. gak akan sadar, ibaratnya gini lah ya. Lu udah deket sama orang, mau nggak mau lu ikutin kan. Nah kayak gitu tuh kok analoginya. What if kalau misalnya kita udah terikat batin sama dia, terus kita nggak ngelakuin apa yang dimau sama entitas tersebut? Wah itu jujur ya, kalau di fase itu berat loh. Oh ya? Iya, berat untuk nyadarin. Jujur aja. Kalau misalnya dia nggak mau gitu misalnya. Cuma doa orang tua sih yang bisa ngebantu. Kalau doa anak, balik lagi kan, doa orang tua itu emang berkah banget guys. Jadi saya salah sama orang tua yang bener gitu lah. Kalau orang tuanya sama aja. Nah gimana ya? Ya otomatis ya, gue udah nggak tahu ya. Pokoknya yang bisa bantu kalian di saat kalian seperti itu adalah doain. Termasuk kalau ada keluarga kalian udah di fase itu, better doain. Karena nasihatin juga percuma ya, ada ribut, konflik. Ya gitu ya. Iya, yang ada nanti dia sakit hati terus kalian disakiti atau kalian saling nyakiti, kayak gitu biasanya. Di situ. Ya mungkin orang tuanya juga harus inisiatif untuk doain juga nggak sih? Iya, kadang-kadang banyak orang tua tuh lebih pikirin drama-dramanya ketimbang doanya. Itu juga kesalahan buat orang-orang banyak sih. Gitu. Bisa nggak nomor doain dramanya tapi dia utamain doanya? Harusnya kayak gitu kan. Ini nangis dulu gitu 2 hari nangis gitu, doanya 1 jam doang. Ya harusnya doanya terus-terusan ya, tidak terputus. Ini malah drama yang nggak putus. Gue ngomong fakta aja ya, gue ngomong fakta aja nih gitu. Rata-rata orang kan utamain drama ketimbang doanya gitu. Oke, berarti kata kakak nggak mungkin bisa lepas nih sama entitas tersebut once udah ada ikatan. Ada 2 kemungkinan, intinya bisa lepas kalau ada yang doain, yang bener-bener doain banget, garis keturunan orang tua, anak, kalau nggak pasangan, kalau nggak itu hukum tadi ya. Yang kedua dengan cara emang Tuhan emang mau udah. Oh gitu gitu ya. aja. Jadi gue nggak ikut campur gitu aja. Ya. Jujur banyak kasus kayak gitu, itu jujur gue nggak ikutin, nggak bisa bantu banyak, kecuali memang ranahnya ada tiba-tiba Tuhan bilang kayak dalam hati gue tuh, tugas tuh gas tuh gue mau gue. Cuman kalau enggak. Lanjut ya kak, kan pada akhirnya si AS ini mendapatkan wangsit untuk membunuh 70 wanita. Kenapa harus 70 wanita? Kenapa harus wanita? Jadi gini, wah ini gue jelasin aja. Intinya ya, wanita kalau tersesat itu bisa menjadi kekuatan. Wanita tuh dia tuh kayak energi kosong aja ya. Dia bisa jadi positif, dia bisa jadi negatif, tergantung siapa di sampingnya dia. Itu kan pada faktanya kan di situ. Jadi ya tinggal diarahkan aja. Nah rata-rata si AS ini kan mengarahkan si kliennya untuk jadi sesat dan negatif kan pada akhirnya kan. Dan ya udah, jadi negatif lah energinya. Apalagi kliennya di sama dia, ya udah makin negatif. Oke, berarti bukan karena kalau pria yang dia kalah nggak juga ya, kan bisa dilawan juga. Enggak, lebih persenannya memang lebih perempuan bagus ya ketimbang cowok. Kalau ngomong persenannya ya, kalau gue ngerti. Sebenarnya ini konteksnya energi ya kayak. Iya, kita ngomong energinya di situ. Memang ada sistem ini ada. Cuman ya
banyak tahapan lagi, bukan sesimpel kayak AS ini udah sesat buat gua, udah salah gitu loh. Mau secara spiritual dia salah, mau secara permainan supernatural pun buat gua dia salah gitu loh. Oke. Dan kalau ibaratnya gini, kalau kenapa cewek, kenapa bukan cowok? Kalau cewek itu lu ngambil energinya itu 100, kalau cowok itu bisa aja 40 60, kecil. Kalau misalnya perempuannya bercahaya atau disayang Tuhan tuh nilai plus nggak? Kalau dia bisa untuk membunuh. Malah kurang. Oh gitu ya, harus yang kosong ya? Yang nggak jelas. Oh. Malah kan kita ngebahas tentang energi negatif kan. Kalau harusnya sih kalau buat gue ya, orang yang spiritual nggak akan Kena ya, kena CSA sih. Buat gue sih Tuhan pasti ngejaga. ngejaga aja. Beda sama orang yang wanita yang buat gue ya kosong gitu loh. Kosong yang kemelekatan sana sini tentang apapun itulah ya. Itu pasti kena. Ya kan mostly emang kliennya dia wanita kan Kak. Nah, mungkin untuk reminder juga nih teman-teman yang suka datang ke tempat-tempat seperti itu. Sebenarnya ada nggak sih konsekuensinya jika dia menggunakan jasa-jasa seperti ini? Datang doang sih enggak ya. Kalau kan Nah, tunggu. gue nggak salah dong. Bener juga sih. Datang ya. Maksudnya ke sana pasti punya permintaan sesuatu untuk seseorang lah, atau untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain gitu ya. Oke, ada. Pasti ya. Ada nggak sih konsekuensi untuk diri sendiri gitu? Oke, jadi gini, kalian harus paham. Jadi kalau kalian datang ke tempat yang tidak seharusnya ya. Jadi maksudnya yang tidak seharusnya di sini adalah orang itu, si pelaku supernatural itu adalah orang-orang yang alat, orang-orang penyesat, dan si alat ini pasti kan terkoneksi sama si iblis dan the monster ini. Otomatis lo akan disesatkan di situ, ngerti kan? Dan pada akhirnya di saat lo kesana akan ada nilai perjanjian. Oh, secara nggak langsung perjanjian juga ya? Iya, karena konteksnya itu lo dikatakan perjanjian gini kan adalah lo meyakini dan mempercayai mereka seutuhnya ya, bahwa mereka lah jalan yang terbaik. Kalau udah konteks kayak gitu, jadi itu. Terus lo meyakini apa yang dikatakan orang tersebut, perjanjian akan taken kontrak, akan sah di situ. Karena iblis akan menjawabnya adalah kan mereka sendiri yang datang, ya kan? Nggak salah sih. Nggak salah. Dan pada akhirnya mereka punya hak di situ. Ngerti? Itu. Jika dia punya niat untuk menjahati seseorang, terus ternyata orang itu nggak tersentuh gitu, atau mungkin misalnya mental tuh ada nggak sih bahasanya? Kan ada tuh yang sering ngomong mental. Ada. Dengan syarat satu, si orangnya ini hanya iseng doang dan tidak mempercayai apapun, ini akan jadi tidak sah karena sepihak doang. Tapi tetap akan ninggalin jejak ya. Ninggalin di mana kayak si orang ini ditandain dulu sama dia nih sampai di titik dia bisa dipengaruhi. Berarti ini checklist dulu nih satu. Checklist dulu satu nih, cuman nggak tahu ke depannya. Di situ pada akhirnya ada pertentangan batin sama si pasien itu atau si klien itu ke depan di situ. Cuman yang dianggap sah ini adalah orang yang mengimani banget. Kayak gue udah contoh kayak analogi gini. Maksudnya mengimani gimana Kak? Lu bener-bener kayak yakin banget tuh orang bisa nyelamatin lu. Gue udah kedukun nih, nanti gue kaya nih, mantan gue balik nih misalkan, kayak gitu. Ada kayak gitu kan. Kayak rata-rata percintaan sih. Cintaan gitu lah ya. Iki gemoy gimana gitu. Kalau enggak nanti deh yang penting gue miliki lah gitu. Tapi sebenarnya kenapa orang tuh nggak sadar ya, kayak dia tuh nggak perlu seperti itu untuk dicintai orang lain gitu. Ya gimana orang kemelekatan itu udah buta. Kayak nggak perlu untuk kedukun untuk bisa disayang sama orang tersebut, ya nggak sih sebenarnya ya? Ya udahlah. Sabar. Oke, baik. Ya aku nggak habis pikir aja sih. Kayak kita lanjut ya Kak ya. Nah, untuk si dukun ini ya Kak ya, kenapa dia syaratnya harus minum air liur korbannya? Ya tadi gue bilang, ini sebenarnya ada tekniknya, ada pemahamannya. Memang ada sedikit energi supernatural yang kita dapat, yang jahat cuman gitu, yang jahat dan memaksakan. Tapi ini tidak benar gitu, ini salah, ini jahat konteksnya.
Apakah kalau misalnya korbannya meninggoy itu kekuatannya lebih Kak air liur? Iya. Oh. Oke, kita nggak akan bahas itu lebih dalam ya, teman-teman ya. Gua gimana ya? Gue harus berhati-hati dalam menyampaikan, takut kan jadi gue ngajarin kalian yang buruk gitu loh. Setuju. Kayak YouTube lain ada yang ngajarin kan tentang yang buruk-buruk gitu loh. Gue gak mau. Jadi gue hanya ngasih spill pemahaman ini kayak gini, cuman bukan mengajarkan kalian. Kalian cuman cukup tahu aja di situ. Biar kalian tahu, cuman Hati-hati. tidak kalian tidak memahami, cuman tahu, cuman tidak memahami. Cuman untuk jadi pelajaran aja. Jadi cukup tahu. Ya siapa tahu dia minta air liur kalian kan kalian nggak mau itu pasti ini gitu. Jangan salah, Enggak. bukan cuma air liur. Apa? Jadi gue baru sadar waktu gue kecil tuh pernah sebenarnya ada sorry ya, ini kita ngomong ibu-ibu. Pip. Kenapa? Gue baru sadar di zaman dulu tuh ada yang nusukin jarum ke gue. Jadi sebenarnya ada momen juga tuh. Ada pelaku supernatural. Ini terutama yang dipakai biasanya pakai ibu-ibu nih, ibu-ibu dukun nih kita ngomong ya. Jadi jarum itu ditusuk ke kulit tuh, cepet gitu, keluar darah sedikit aja. Itu jadi media. Itu jadi media dia untuk jadi pelaku supernatural. Ada yang kayak gitu. Nah itu gue dulu ngerasa pernah waktu gue di Palembang kalau nggak salah. Waktu gue kan lahir di Palembang kan, gede-gede di sana. Gue ingat waktu gue lagi main tiba-tiba ya, gue memang gitu ada ibu-ibu gitu kan. Random terus dua atau tiga kali gue nggak tahu kayak ditusuk jebret gitu kan. Itu gue kecil gitu. Gue pikir apa gitu loh, cuman ibu tuh kayak biasa-biasa aja gitu loh. Nah yang ketiga kali baru gue sadar kayaknya gue ditusuk deh sama dia. Mungkin karena gue pikir dia aneh jadi gue jauh aja karena gue nggak ngerti kan. Oh jadi itu sebenarnya untuk apa sih Kak darah itu? Untuk lo tanya untuk apa, gue ngajarin nih. Oh jadi hati-hati jika ada yang tiba-tiba. Nah itu berarti untuk media untuk mengontrol kakak atau apa? Bukan, untuk menguasai gua gitu loh. Jadi maunya dia tuh gua tuh buat dipersembahkan buat yang jahat, ngerti gak sih? Oh, jadi tumbal hati-hati. ya. Ya sebenarnya kayak gitu, cuman sayangnya dia salah pilih orang. Jadi nggak ngaruh di gua. Terus apa lagi Kak selain itu? Ada lagi nggak selain darah? Biar kita hati-hati nih. Setahu gue sih air liur, makanya kadang-kadang hati-hati kayak apalagi kalau orang tukang-tukang apa yang suka meludah tuh hati-hati tuh kayak gitu tuh. Tapi itu bisa expired kalau kayak gitu. Kalau darah juga dari perempuan ya, kalau misalnya sedang menstruasi juga hati-hati lah. Terus ada lagi nggak Kak? Ludah, darah, Rambut ya katanya ya? Rambut, pakaian, Oh iya? foto. Oh, gampang banget dong. Gampang banget yuk, gampang banget. Jujur aja buat yang kesadaran kayak gue nih apa ya, gampang banget. Cuman balik lagi kan, kita kiri ke kanan, kayak gitu doang. Sebenarnya banyak ya banyak banget sebenarnya. Apa aja bisa sebenarnya, nama. Ya apa. nama. Ya susah lo gue jelasin lah. Nama, tanggal lahir juga nggak ya? Buat gue sih gue nggak butuh sih. Nggak butuh ya. Kan maksudnya kayak pelaku supernatural Gini, gitu loh. Kan ada level-levelnya. Kalau alat yang gue pelajarin dari alat demonstrasinya ini ya, kalau buat gue tuh kadang kita udah nggak butuh lagi sih sebenarnya. Itu kan udah level expert kan. Iya. Yang bawah misalnya butuh nama, butuh foto gitu ya. Tuh nama, ya yang bisa itu butuh mereka. Kalau mereka ya, itu tuh sebenarnya pelajaran nih. Saking ini pelajaran aja. Gue tuh dulu pernah kerja di kantor gitu kan. Gue tahu teman kerja ini pakai susuk-susukan. Ini jadi pengetahuan aja nih. Pakai susuk-susukan gitu kan. Nah terus ini waktu tahun udah lama banget nih, 2000 berapa ya kita ngomong, gue lupa nih. Ya udahlah, Somewhere Over the Rainbow di mana? 2017, 2013. 14 kali. Oke, terus 2013 14 antara segitu lah ya. Juga lupa. Saat itu tuh ya gue, jadi teman gue pakai susuk nih. Nah terus ya ngezolimin gue di kantor segala macam dulu kan. Terus
Ya maksud gue tuh nih orang udah nggak bener gitu loh. Jadi dia carmuk segala macam bla 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 bla, supaya gajinya bisa naik segala macam gitu kan. Terus nindas karyawan yang lain. Ada banyak, bukan gue doang gitu. Ya. Ya karena gue melihat keseimbangan di dalam tubuhnya dia, gue melihat ada susu. Di situ gue kasih dia pelajaran kan. Kasih pelajaran, akhirnya susuknya gue tet dari jauh. Besoknya dia sakit, dia masuk di situ. Karena gue melihat ketidakseimbangan, jadi gue masih punya hak. Bagus. Tolong Kecuali ya. dia bersih, gue nggak. Tolong nih yang kayak Kak Adam juga yang nonton, dan Kak Adam kalau misalnya ngeliat kayak gitu langsung disikat aja. Sikat aja orangnya. Oh gini aja, kalau gue sih nggak akan zolim kecuali nggak ada keseimbangan. Ya, kecuali dianya zolim juga. Ya zolim, bukan mending kalau ke gue doang gitu loh, ke yang lain segala macam juga gitu kan. Jadi kayak ngejelek-jelekin segala macam, itu zaman dulu masih gue kayak ini zaman gue dulu ya, bukan yang sekarang ya. Sekarang lebih ke bodo amat. Ya udahlah, bukan urusan gitu, kita. gua nggak peduli gitu kan. Ya. Kalau zaman dulu tuh masih gue masih muda ya, jadi kayak ya masih aneh lah gitu loh. Bagaimana jika orang-orang itu menyentuh orang yang taat misalnya atau beriman? Ya, ini PR banget ya. Beberapa momen gue lihat ada pelaku supernatural. Pelaku supernatural dan pelaku spiritual yang dia ngerasa diberkahi dalam hidupnya dia. Wow. Cuman dia ngerasa bisa kesentuh atau banget diserang banget sama something yang jahat. Itu udah bohong ya, tingkat tinggi paling dewa tuh bohong luar biasa tuh. Jadi gini, gue kasih tahu kenapa gue bilang pelaku spiritual, kalau dia ngerasa udah diserang kayak babak belur nih, gue diserang astral jahat, berarti dia sebenarnya nggak diberkahi. Ngerti nggak sih? Ngerti. Kenapa? Orang yang diberkahi itu pasti frekuensinya tuh nyatu sama Tuhan. Berarti seimbang. Jadi frekuensinya nggak bisa diotak-atik sama yang lain. Nggak tersentuh lah. Nggak tersentuh. Ibadahnya udah beda dimensi yuk. Ibadahnya dalam dimensi ada dimensi lagi. Jadi lu nggak keganggu. Lu mungkin bisa tetap kena, cuman nggak akan sampai babak belur kayak gitu. Enggak. Ngerti. Jadi kalau ada yang ngomong dia babak belur, fix tinggalin. Ini orang nggak benar sih. Di situ. Gue tuh kenapa ya, logika lo, gue jadi pelaku supernatural konsultan dari 2009, gue sehat walafiat, gue masih fine aja, gue masih biasa aja. Jadi sebenarnya adalah ya kalau orang yang di babak belur segala macam, ya itu berarti lo gak diberkahi. Itu aja poinnya. Misalnya ada nih orang yang menyerang kakak dari segi energi gitu ya, itu dia akan mental atau gimana tuh Kak? Ada dua kondisi. Kalau si astralnya, gue rasa sulit. Tapi kalau gue ngadepin si pelaku the monster, baru kita ada berimbang nih. Ngerti gak sih? Kalau si manusia itu adalah pelaku the monster, nah di sini kita baru ada konsepnya fight. Itu beda kasusnya. Ketemu personal gitu ya maksud Kakak? Secara energi beda. Jadi gimana kita nggak ngerti. Gimana ya gue jelasinnya, ada banyak tahapan sih. Berarti beda secara asal dan secara energi personal. Gue simpulin dulu ya. Ada serangan dari astral doang. Ada serangan dari pelaku supernatural pakai astral. Ada yang di alat the monster. Banyak banget. Beda ya. Iya. Ya. Sama ada pelajar. Nah, pelajar nggak bisa dihitung sama gue. Kalau pelajar yang negatif nggak bisa dihitung sama gue. Yang pertama itu adalah serangan astral. Serangan astral tuh biasanya udah beda frekuensi, beda dimensi sama gue. Itu udah nggak mungkin, udah sulit di situ. Nah ada yang kita ngomong pelaku supernatural, kita ngomong yang dukun jahat segala macam yang jahat ini ya, pelaku yang jahat ini. Nah ini pun kalau buat gue nggak, kalau dulu mungkin masih bereaksi karena dulu masih kayak labil frekuensi gue, ketuhanan kadang enggak, kadang pernah kayak gitu tuh. Masih kayak labil, jadi gue dulu masih agak kena. Masih ada reaksi lah di gue, tapi bukan babak belur juga, cuman intinya gue ngerasa reaksi ada di situ. Nah yang ketiga kita ngomong alat the monster. Nah biasanya ini gue fight sama dia mau nggak mau. Kayak si SA ini ya, kayak alat ya itu biasanya kita fight di situ. Cuman si alat the monster biasanya
udah jarang sih gue. Gimana ya? Ya jauhin aja lo orang-orang kayak gitu gak sih? Bukan dijauhin, kadang gini loh. Bukan dijauhin, kadang-kadang misalkan dia nyerang klien gue, Terus otomatis gue berhubungan sama dia dong hmm. di situ. Nah kadang-kadang kayak gitu. Cuman jujur, yang bener-bener alat the monster tingkat tinggi itu nanti gue temuin. Kalau sekarang belum. Pertemuan gue sama dia tuh lagi OTW. Dia Ya si alat the monster itu. Gue kan alat universe nih. tapi kakak ngerasa Itu emang pasti ada. suatu hari akan terjadi. Oh. Bohong kalau nggak terjadi itu bohong. Pasti akan terjadi. Tapi belum saatnya. Cuman gue tidak menginginkan apapun itu. Cuman intinya ya gue ngikutin sistem aja. Ketemu enggak. Karena kan ketemu itu tergantung kapasitasnya kita udah siapa belum. Terhitungnya di situ kan. Di situ kan. Mungkin dia juga masih proses. Iya kan? Proses menjadi Iya kan, yang dia proses, matang. gue juga proses, udah selesai. Di situ. Oke, ngeri juga ya di dunia yang tak kasat mata ini ya. Maksudnya di dunia dimensi spirit supernatural tuh agak-agak ngeri juga ternyata ya. Sebenarnya kalau orang yang tahu banget, Nggak juga ya? Oh ngeri. Oh. karena ibaratnya kan orang yang udah punya kesadaran tuh dia akan mengerti tentang banyak hal itu. Dia akan menggabungkan kayak tadi gue bilang, data manusia kayak gue yang dapat sekarang. Gue ngerti manusia, gue tinggal baca kitab suci, gue ngerti supernatural, spiritualnya gue ngerti sainsnya. Ya semoga lawan kakak itu nggak denger ini, jadi dia ikut belajar. Halo. Aku nggak ikut-ikutan. Sampai ketemu nanti ya. Cuman Kak Adam aja. Oke. Wow. Makanya gue bilang tadi kayak intinya, makanya gue banyak belajar banget karena untuk mempersiapkan ketemunya gitu. Sangat mengerikan. Baiklah. Harus ada yang di upgrade yuk. Gini, kalau harus tahu, kalau kita tuh kesadaran tuh bukan cuma pengetahuan kita yang berubah, cuman tubuh kita banyak berubah juga. Itu yang gue tahu. Detak jantung segala macam tuh berubah di situ. Pikiran lo akan banyak berubah kalau itu terinstal. Ya gue setuju soal itu sih. Di situ. Oke. Lanjut ke kasus ini lagi ya teman-teman. Nah Kak, kenapa korban-korban ini menghadap ke rumahnya si dukun ini? Ya menurut dia syarat alat the monster kalau udah jadi alat, ya itu kayak makin kuat, jadi kayak referensi supaya makin gede energi negatif aja, cuma gitu doang. Semakin terlatih untuk menyimpang gitu. Jadi ngadep depan itu supaya si orang-orang yang dendam-dendam ini makin ngasih energi ke dia, kan ya sih. Ya walaupun itu energi negatif, itu adalah energi ya Kak ya. Iya. Oke. Make sense. Ini gue kasih tau sama kalian nih. Make sense. Ya energi itu kan ada dua, ada positif dan negatif. Di sistemnya pun beda-beda gitu. Wow, luas banget, gue pusing jelasinnya. Kita nggak ke kasus loh ini. Oh iya, kan tadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Kak, sebenarnya siapa sih sosok Wangsit yang masuk ke mimpinya itu? Kakak bisa lihat nggak sih wujudnya astral ini? Yang Wangsit yang dimimpiin sama si AS ini? Itu sebenarnya kesadaran iblis. Kesadaran iblis ini ngebentuk apapun yang kita ketahui. Jadi gini ya, gue kasih tau prosesnya ya. Energi itu datang ini ya, masuk ke dalam sinyal otak, terus dia terkonvert berdasarkan yang lo ketahui. Itu. Oke, berarti atau sesuai yang dengan lo inginkan. Ngerti. Make sense. Jadi dia menyerupai itu ya. Cakep. Teman-teman hati-hati jika dapat wangsit kayak gitu ya teman-teman ya. Nah Kak, kita mulai masuk ke kasusnya ya Kak ya. Kan sekarang dukun AS ini sudah meninggoy ya. Nah, apakah dia setelah meninggoy dia menyesali perbuatannya setelah menjadi arwah ini? Gue kasih tau sedikit untuk The Monster ya. Lo pernah lihat bayangan gelap nggak? Tapi kayak ibaratnya bukan bubble. Lo tau Venom? Tahu. Nah, Venom itu kan kayak gitu kan, kayak kenyal-kenyal kayak oli gitu kan. Nah, lo bayangin banyak muka di situ. Jadi sebenarnya kejahatan adalah energi buat pria. Jadi dia ada di bagian dari The Monster itu sendiri. Bahkan di afterlife juga dia masuk ke bagian itu. Berarti dia terkunci di situ. Iya.
Berarti dia akan sulit untuk bukan percaya reinkarnasi ya. Berarti dia akan sulit untuk reinkarnasi lagi dong. Harusnya udah nggak bisa reinkarnasi sih harusnya. Harusnya ya. Karena memang levelnya udah tinggi atau karena dia punya ikatan perjanjian dengan entitas. Dia sudah menyatu dengan si The Monster karena dia frekuensi sama, sudah melakukan kejahatan besar kan. Iya kan. Poinnya gini ya. Kenapa kitab suci dan banyak agama yang positif ya ngajarin kita untuk banyak berbuat baik, banyak berdamai, banyak ikhlas, banyak berserah. Sebenarnya itu supaya kita memasuki frekuensi ketuhanan. Setuju. Di situ apa yang kita lakuin sebenarnya untuk supaya kita memasuki frekuensi ketuhanan itu sendiri sebenarnya. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Setuju. Di situ. Berarti itu sih poinnya. Oke, lanjut ya Kak ya. Ini pertanyaan dari Aisyah. Jika terjadi kasus pembunuhan, apakah pelaku dan korban sempat bertemu di dimensi yang sama? Beda-beda, nggak sama. Kalau dia juga pelaku yang jahat, ketemu di tempatnya sama lah. Tapi kalau dia korban? Kan total kan ada 47 ya? 42. 42. Di 42 itu pasti ada salah satu alatnya juga dong kemungkinan. Ya ketemu di tempat yang sama. Ya, jadi kayak tentatif. Oke, ini pertanyaan lagi Kak. Ketika pelaksanaan tembak akan dilakukan, apakah kepastiannya sudah ditunggu oleh kubu kiri? Udahlah. Ya pastilah. Bukannya dia harusnya hidup panjang biar dia bisa Kita ngomong siapa dulu? Ini si pelakunya. Ya tetap dia akan jadi haknya si The Monster. Di situ. Jadi dia benar-benar nggak berarti ya? Ya hidup bagus, nggak juga ya ditunggu gitu. Iya. Dan dia nggak akan menyesali. Dia cuma takut iya, menyesali mah enggak. Orang-orang ya kalau lo perhatiin ya, kalau lo melihat para pelaku yang pernah jadi alat The Monster dan selamat, lo perhatiin matanya tuh kosong. Kayak dia tahu dia kayak kosong, kayak nggak punya kesadaran, kayak linglung. Di situ lo perhatiin sini nih, sorry ya kita ngomong, mungkin Tuhan masih sayang sama beliau yang dulu pernah makan orang. Dia kan sekarang main di media sosial. Lo perhatiin di matanya kosong. Nanti aku lihat. Kosong matanya. Jadi kayak dia berekspresi tapi matanya kosong. Jiwanya udah nih ya. Sebagian udah hilang. Cuman mungkin Tuhan sayang sama dia. Mungkin dia pernah bikin something yang mungkin dia yang tahu ini cuma dia sama Tuhan. Ngerti gak sih? Mungkin Sehingga orang tuanya dia. Mungkin apapun itu, dan pada akhirnya ya dia bisa selamat. Dikasih kesempatan lagi. Iya. Nah lu bayangin aja kalau orang jarang berbuat baik, nggak sayang sama orang tua dan anak segala macam, waalaikumsalam aja. Waalaikumsalam. Nah ini kayaknya selaras sama pertanyaanku berikutnya nih Kak. Kan si AS ini sempat mengaji di penjara, mengatakan bahwa dirinya sudah tobat dari ilmu hitam. Apakah benar demikian atau hanya politik keberatan hukuman karena ingin mengajukan gerasi? Apakah benar dia itu mengaji, itu udah benar-benar tobat dari ilmu hitam? Kalau gue rasa untuk ini sulit. Dia hanya takut. Jadi hati-hati ya. Ada orang menyesal yang berkedok, dia menyesal. Ada yang namanya drama. Ingat, ada drama. Jadi orang bisa berdrama di saat dia takut. Dia Setuju. Jadi ini kalau kasusnya agak sulit. Lagian juga orang yang menggeluti ilmu hitam itu juga beribadah juga kan sebenarnya. Ya nggak sih? Iya, sebagai kedok si iblis aja untuk memanipulasi. Oh jadi iblis tuh seolah-olah Tuhan, maksudnya kayak Wangsit positif, padahal negatif. Gitu. Makanya kalau kita tuh hati-hati aja. Makanya gue bilang hati-hati kalau nonton yang spiritual sekarang tuh kayak ngeri-ngeri sedap. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya nyampur di situ. makanya baca doa dulu ya sebelum nonton. Nah pas nonton ini juga jangan lupa baca doa juga. Di situ. Pokoknya ingat kalian harus banyak belajar aja. Betul.
semakin tahu kita semakin waspada ya kayak. Cakep. Jujur Sama. itu yang gue rasain. Makin banyak tahu makin waspada, makin Betul. menjauhi. Betul. Wow. Oke, kita lanjut ya. Dalam kasus tembak beliau, ada eksekutor yang bertugas untuk menembak. Nah, menurut kakak, apakah eksekutor tersebut terkena efek samping atau karma? Apakah ada hitung-hitungannya? Enggak. Setuju sih. Kalau gue lihat enggak. Satu, kita sama-sama tahu yang namanya eksekutor penembak sampai meninggal itu kan dia ada beberapa orang dan dia nggak tahu peluru mana yang diisi. Yang gue tahu seperti itu. Dan setahu gue juga, ya buat gue itu kayak udah takdir, memang dia yang harus mengakhiri. Bertugas ya. Iya, dia memang tugas. Kecuali beda kasus, tiba-tiba si polisi datengin penjara terus langsung gitu misalkan. Iya. Ya, itu salah. Kalau gue rasa juga ya pelaku eksekutor, buat gue juga pasti dia udah banyak belajar tentang kesadaran sih pasti. Itu jadi yang penting tuh harusnya itu. Gitu. Oke. Makanya ada penghakiman. Jadi ingat kalau poin gini aja ya. Ada kasih, ada maaf, ada penghakiman. Ini tetap ada semua. Oke? Kalau kalian bilang nggak ada, ya berarti kalau kalian bilang oh nggak kasih dikit-dikit nggak kasih segala macam, berarti lu salahin hukum dunia juga, salah semua berarti di situ. Jadi hati-hati dengan konteks kasih. Kalau kalian salah ngebungkusnya, kelar itu. Jadi kasih, memaafkan, keadilan jangan dihilangin, 3 ini. Di situ. Karena sama kuatnya. Di situ. Jadi kalian jangan sampai salah paham aja di situ. Maksudnya terbelenggu dengan kata-kata kasih gitu Iya, maksud kakak. di situ. Kalau di Hindu tuh ada yang namanya Trimukti. 3 dewa utama lah ya kan, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu yang membuat, Iya. Wisnu tuh memelihara dan meleburkan Siwa. Nah, itu kan seimbang juga gitu. Tetap harus melebur sesuatu yang udah rusak gitu. Iya, itu. Iya, jangan cuma termakan sama menyayangi, merawat gitu. Kalau ada sesuatu yang salah, bener sih aku setuju untuk itu, Kak. Oke. Sudah selesai sebenarnya pertanyaannya, tapi ada pertanyaan tambahan sedikit ya. Apa? Soal istrinya AS ini, Kak. Istrinya AS ini kan juga ikut-ikutan ya dalam kasus ini ya, Kak. Kalau kakak lihat tuh gimana sih si istrinya ini? Cuman coba spill dikit aja. Di sinilah kita ngomong tentang mesin berpikir ya. Jadi gue kasih tahu, kalau kita dalam keadaan ketidaktahuan, kesepian, kebingungan, sejatinya lu bukan berharapnya ke manusia, tapi berharaplah ke Tuhan. Ini wanita ini mewakili, atau yang jadi harus kita pelajari di sini adalah dia kondisi banyak ketidaktahuan, banyak kebingungan dan banyak ketakutan. Dia menaruh hidupnya dia ke seorang pria yang salah, dan pada akhirnya dia ngikut aja kiri kanan. Ujung-ujungnya karena dia nggak punya prinsip, yang pada akhirnya dia mengcopy paste prinsip si suaminya dia, selesai deh. Dan dia ngikut-ngikut aja deh. Yang penting dia bisa ngerasa dia bisa makan, bisa ini segala macem di situ. Oke. Baiklah, ini definisi istri bucin ya. Iya, jadi kalau kalian bucin aja udah salah, apalagi bucin sama orang yang salah, kelar udah lu. Sini yuk, masuk jurang yuk gitu kan. Sini yuk. Hati-hati sama pasangan, itu aja. Karena emang berpengaruh banget ya buat kita ya, kayak hidup kita ya semua. Sangat amat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau konteksnya ya apa ya, kita ngomong kalau dari waktu pasangan aja kayak udah KDRT apa, udah main fisik, nggak ngurusin dan tanggung jawab sama kita, tinggalin di situ daripada nanti malah masalah di situ. Ada banyak kasus juga, jujur aja ada beberapa kasus dalam pernikahan itu dia baru tahu pasangannya tuh kelainan. Kelainan maksudnya apa? Sensualnya sejenis lah, dia baru tahu pasangannya sensual sejenis. Dan kayak gitu. Ya jadi kalian harus cari tahu. Saran gue sih sebelum menikah cari tahu habis-habisan di situ.
karena banyak fenomena nggak satu dua loh di klien gue banyak, tapi ini maksudnya drama lu udah berapa tahun gitu loh, nggak lucu kan, ngerti gak sih lo betapa shock si pasangannya di saat dia tahu, shock lah gitu. Oh selama ini kamu gitu. Tapi dia tahu, akhirnya tahu gitu. Ya tahu lah, Oh, makanya cari tahu dulu sebelum pokoknya kalian lebih kritis lagi deh. gimana untuk pesan untuk teman-teman yang terlanjur mungkin habis nonton ini dia baru sadar, oh ternyata aku selama ini kayak gitu, toh aku harus ngapain ya kak gitu. Yang lo harus lakuin adalah sayang-sayanglah ke orang tua lo, biar lo udah banyak doa dari ikhlas dan tulus dari orang tua lo ke lo. Sayang-sayang sama keluarga, itu satu. Kedua, kalau udah gak punya keluarga misalkan, lo banyak-banyaklah berbuat baik biar orang itu doain lo. Oke, gimana cara memutus itu dengan Ya doa mereka. bisa nggak dia dengan Nggak sadar memutus? Nggak bisa. Ya gak bisa, faktanya gak bisa. Makanya hati-hati dengan kata tersesat. Sekali kamu terjebak kamu tidak bisa pulang gitu. Iya. Gitu, kecuali ada hukum-hukum ya memang balik lagi kan. Rata-rata kok dia nggak ada keluarga kok dia bisa selamat bang gitu misalkan. Ya karena balik lagi mungkin aja doa orang tuanya dia, atau mungkin dia suka nolong orang dan pada akhirnya orang tuh jadi kayak pas ditolong, oh kok dia jadi kayak gitu deh, so doa ya Allah semoga dia kembalikan dia seperti dulu. Kan bisa aja, kita nggak tahu hati manusia. Ya itu lu pasti kalian lah semua termasuk gue juga, di saat suara yang merdu buat gue adalah di saat lu ngasih makan orang itu terus langsung bilang alhamdulillah, bersyukur segala macam, Masya Allah. makasih ya segala. Tapi dia tulus, wah itu Benar. merdu banget ke hati gue, sampai itu kayak energi, kayak gue ngerasa Hercules terima setelah menerima doa itu. Ngerti gak sih? Kalau aku kayak rasanya gitu. kayak gitu, kayak senang. Kita tuh membutuhkan saling mendoakan tuh butuh. Iya. Ya semoga tersadarkan lah ya, mungkin dari doa-doa itu ada pintu hati kita yang tertutup bisa diketuk kembali atau disentuh lagi. Saran gue satu, bantulah yang memang harus dibantu, dan hindari kalau memang kalian udah gak mampu. Kalau ngerasa kalian itu bahaya, mundur. Oke? Jangan ada konsepnya itu kedekatan. Kalau kalian ngerasa nih orang gak bener, kalian nonton aja. Terus gue tuh selalu ngasih klien gue tuh saran bahwa better lo siapin satu buku. Lu kan kadang-kadang ada yang pelupa. Lu kan sering nonton kita gitu, lu catat aja apa yang penting gitu, dari konten mana, konten siapa terserah, tapi catat gitu biar lu ingat, oh harusnya kita kayak gini, harusnya kita kayak gini di situ, daripada lu cuma nonton oh iya ya abis itu lupa. Benar. Jadi catatlah gitu, karena kalau pas kalian tanya langsung ke gue juga lupa. Canda, intinya kayak gitu, dia sama-sama inget aja. Setuju sih. Dengan mencatat itu sebenarnya udah satu level, satu step kalian bisa berkembang pasti. Pasti kalian akan jadi orang yang berkembang. Cakep, pilihlah Ayu. Oke, nonton Terima kasih selesai. teman-teman. Kalau kayak gitu, dadah. Guys.